Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 29 Mei 2023. Kali ini bersama saya Ayu Alfinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, Pengadilan Negeri Stabat menggelar sidang satwa liar milik mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin pagi tadi. Pada siang tersebut mantan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu menjadi salah seorang saksi. Sidang kepemilikan satwa liar yang berada di seputaran rumah mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin, kali ini dengan agenda pemeriksaan sejumlah saksi. Pada sidang kali ini, Majelis Hakim meminta keterangan saksi atas nama Ngogesa Sitepu, mantan Bupati Langkat selama 2 periode. Sudah 3 kali jaksa penuntut umum melayangkan surat pemanggilan, namun mantan bupati tersebut tidak kunjung hadir dalam persidangan dengan alasan kesehatan dan masih dalam perawatan. Kepemilikan satwa liar milik mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin ini diantaranya berbagai jenis burung, yakni burung merak, elang, dan orang-utan, serta berbagai jenis hewan lainnya yang dilindungi. Pada sidang yang digelar Pengadilan Negeri Stabat pagi tadi, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi yakni penjaga dan pemelihara hewan yang bekerja di rumah mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Sementara itu mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin turut dihadirkan dalam persidangan melalui Zoom dari Lembaga Pemasyarakatan. Kita ke informasi lain pemirsa, komplotan begal bersenjata menyerang seorang warga yang akan berangkat kerja. Korban dipukul dan diancam dengan menggunakan senjata tajam. Pria Parubaya ini pasrah motornya dirampas komplotan begal. Seorang pria Parubaya diserang komplotan begal di Jalan Raja Wali Medan kemarin. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 5.30 pagi saat korban akan berangkat kerja mengendarai sepeda motor. Aksi sadis komplotan begal tersebut terekam kamera pengintai atau CCTV. Komplotan begal berjumlah 5 orang dengan membawa berbagai senjata berhasil merampas sepeda motor korban dan melarikan diri ke arah Jalan Sunggal. Korban bernama Yusriadi mendapat pukulan benda tumpul di bagian lengan. Komplotan begal juga mendorong korban dengan senjata tajam, merasa terancam keselamatannya dan situasi jalan yang sepi, korban tidak melakukan perlawanan saat motornya dirampas. Korban mengalami luka memar di bagian lengan kanan akibat pukulan benda tumpul. Korban Yusriadi bekerja sebagai supir pribadi mengatakan, selain sepeda motor metiknya dirampas, ia juga kehilangan handphone dan surat berharga di dalam dompet yang diletakkan di jok motornya. Yusriadi menuturkan komplotan begal tersebut diduga masih remaja. Terlihat saat beraksi sebagian pelaku yang mengendarai 2 sepeda motor menggunakan jaket bertutup kepala. Di sini terus pepet, sampai ujung sana. sampai depan ini ekspedisi. Ekspedisi ya. Berapa jarak aja ada ngomong apa-apa gitu kan? Enggak, cuman dia turun tuh gitu aja, terus berhenti ya kan dipepet kan. Berhenti langsung dihantam dari belakang. Cuman saya ini nggak tahu nih hantamnya pakai apa. Pukul gitu kan. Ya udahlah terus ditempel kelewang di leher. Oh, berarti 2 senjata ya? Ditempel kelewang. Berapa orang yang mengambil Pak? 5 orang. Korban telah membuat laporan ke Polsek Sunggal dan berharap peristiwa yang dialaminya tidak terjadi lagi kepada warga lainnya dan berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. Seorang bayi di Mandailing Natal divonis menderita penyakit langka di bagian tulang belakang sejak lahir. Bocah ini hanya dirawat di rumah karena kedua orang tua sudah tidak sanggup membawanya berobat ke rumah sakit karena ketidakmampuan ekonomi. Bocah mungil berusia 5 pekan ini hanya bisa terbaring lemas di rumah setelah kedua orang tuanya kehabisan uang untuk membawanya berobat ke rumah sakit. Bayi pasangan suami istri Saddam Hussein dengan Sakinah Lubis warga desa Ipar Bondar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal ini divonis dokter menderita penyakit langka yang bernama spina bifida unspecified atau cacat tabung belakang saraf tulang belakang yang harus dilakukan operasi. Penyakit yang dialami bayi sejak lahir ini terus mengalami pembengkakan di bagian tulang belakang yang setiap harinya bertambah besar. Akibat penyakit yang dialami bocah mungil ini, kedua orang tuanya pun sudah berupaya membawa anaknya berobat ke rumah sakit dan berobat alternatif, namun tidak ada kesembuhan.
Kedua orang tua bocah ini hanya bisa pasrah merawat anak mereka di rumah karena sudah kehabisan biaya membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan operasi. Ke Medan, Padang 2 kali, Terus, rencana mau ke Medan lagi. kenapa nggak dilanjuti waktu yang di Padang atau di Medan juga? Rumah sakit menyarankan di usianya. Oh, belum mampu juga rumah sakit. Kalau di Padang itu dokternya bilang usianya harus tunggu 2 bulan lagi. Itu bang kondisinya memang seperti itu aja atau ada Tambah lama, tambah besar. Oh, tambah besar. Ya. Akhirnya bocah mungil itu pun mendapat simpatik dari dermawan untuk membawanya berobat ke rumah sakit dan akan dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Kota Medan untuk dilakukan operasi. Pembengkakan dari pembungkus saraf di daerah punggung. Jadi saraf itu mulai dari kepala sepanjang tulang belakang, di tulang belakang itu ada pembengkakan keluar dari situ. Biasanya penyebabnya, Pak? Biasanya karena bawaan lahir. Ini Pak, sulit diobati atau gimana Pak? Ya ini harus penanganan khusus. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah berkomitmen terkait pengelolaan limbah faba atau fly ash bottom ash yang bersumber dari batu bara. Hal tersebut berdasarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tetap memiliki kewajiban untuk dikelola hingga memenuhi standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan. Peraturan tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi perusahaan atau pabrik yang melakukan kegiatan menggunakan bahan baku batu bara sebagai sumber operasional. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga uap yang berada di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, yang menggunakan bahan bakar batu bara sebagai bahan bakar utama. Kebijakan pemerintah guna menambah pasokan listrik ini tentunya menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Salah satu manfaat yang sangat dirasakan adalah bertambahnya pasokan listrik sebesar 118,54 juta per bulan untuk daerah Sumatera bahkan hingga Aceh. Namun di sisi lain keberadaan faba atau limbah yang dihasilkan dari batu bara tersebut tentunya membawa efek buruk bagi warga sekitar. Dampak tersebut diantaranya ratusan masyarakat yang berada di Ring 1 PLTU seperti Desa Pulau 9, Desa Beras Basah, dan Desa Tanjung Pasir mengalami penyakit kulit dan infeksi saluran pernapasan yang sudah mengakibatkan 12 orang meninggal dunia akibat penyakit paru-paru. Tidak hanya itu, pencarian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan tambak juga turut sirna karena benih ikan dan hewan laut lainnya juga sudah punah. Pemerhati lingkungan Sumiati Surbakti mengatakan, Yayasan Sri Kandi mencoba untuk mengajak masyarakat yang berada di Ring 1 PLTU Pangkalan Susu untuk memberikan solusi terkait limbah faba yang dihasilkan dari pengolahan batu bara dan bukan mengorbankan masyarakat demi kepentingan pemerintah semata. Batu bara. Itu diduga dari itu ya? Iya, makanya kami ini saat ini mengkampanyekan agar segera itu dipensiunkan PLTU 12 karena memang sudah masih masuk daftar. Tapi harapan kita dari pemerintah jangan hanya wacana tapi segera diwujudkan. Kalau yang gatal-gatal ini sekitar 70-80% anak-anak dan orang dewasa juga sudah terkena gatal-gatal. Kemarin itu meneliti di Pulau 9, itu 80% Pulau 9 dan Beras Basah itu sangat luar biasa kena gatal-gatalnya. Rencananya pihak PLTU akan mengajak masyarakat dan pemerhati lingkungan hidup dengan memberikan pelatihan UMKM guna pengelolaan limbah batu bara. Pemirsa, kerusakan jalan yang terjadi di Desa Aiklatong, Kecamatan Aikbilah, Kabupaten Tapanuli Selatan menyebabkan kemacetan panjang, bahkan para pengguna jalan harus rela mengantri berjam-jam untuk dapat melewati jalan rusak tersebut. Kerusakan jalan akibat terjadinya pengelupasan aspal sehingga pada jalan tanjakan tersebut sejumlah mobil wajib ditarik oleh mobil derek khususnya mobil atau bus yang datang dari Tapanuli Utara menuju Tapanuli Selatan. Kerusakan jalan yang menurut warga sudah terjadi selama 1 minggu membuat sebuah mobil cold diesel yang hendak menuju Tapanuli Selatan terguling di jalan rusak tersebut. Keberadaan mobil yang terguling di jalan rusak tersebut membuat jalan sempit sehingga memperparah kemacetan yang terjadi.
Umumnya mobil atau angkutan umum dan truk yang hendak melalui jalan rusak tersebut setelah dibantu oleh mobil derek yang disediakan warga setempat rata-rata memberikan upah jasa yang bervariasi mulai dari Rp30.000 hingga Rp50.000 tergantung dari ukuran dan berat mobil. Salah seorang supir truk asal Padang, Sumatera Barat, Uli Efriko mengatakan kondisi jalan rusak di Eklatong sudah terjadi selama bertahun-tahun. Meski pernah mendapatkan perbaikan, namun usia jalan hanya sementara waktu. Ia berharap agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan yang tidak kunjung selesai hingga saat ini karena sangat merugikan para supir dan masyarakat yang melakukan bisnis pengiriman barang dari Sumatera Utara dan sebaliknya. Sering lewat sini nggak sih? Sering. Kenapa masih mau memilih jalan sini kalau kondisi? Baru 1 minggu ini jalan rusak. Minggu semalam nggak ada rusak. Kalau rusak seperti ini biasanya ada bayaran nggak sih untuk yang dikenakan? Ada tuh narik mobil di atas. Itu biasa rata-rata berapa ya dikenakan? Nggak tahu juga, ada yang 100. Jalan lancar terus kan nggak seperti ini. Harapannya kepada pemerintah setempat ya? Iya. Oke. Dari mana ini? Dari Padang. Dari Padang. Biasa memang perjalanan dari Padang Sumatera Utara Sumatera Utara gitu ya? Udah berapa lama lihat jalan ini rusak? Udah sering nih bang. Ini baru diperbaiki udah hancur nih. Para pengguna jalan berharap agar jalan ini segera diperbaiki karena merupakan lintas Sumatera yang menghubungkan Sumatera Utara dengan provinsi lainnya. Keberadaan alat Early Warning System atau EWS merupakan sistem peringatan dini dari bahaya bencana alam yang sangat membantu langkah-langkah mitigasi bencana. Pengadaan peralatan EWS dengan beragam teknologinya menjadi persoalan karena harga satuannya yang terbilang masih cukup mahal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Deli Serdang meminta daerah pastikan siaga antisipasi bencana untuk mengoptimalkan sistem peringatan dini dari ancaman bencana alam. Kepala Pelaksana Kalak BPBD Kabupaten Deli Serdang Amos F. Karo mengatakan untuk pencegahan dini terjadi banjir bandang sudah dilakukan pemasangan kentungan peringatan tanda bahaya banjir. Pemasangan kentungan peringatan tanda bahaya banjir secara manual di objek wisata pemandian alam Sembahe, Kecamatan Sibolangit. Adapun lokasi yang sudah dilakukan pemasangan kentungan di lokasi pemandian alam Boy Brem dan pemandian alam Naisya. Selain itu, pihak pengelola pemandian alam Sembahe sudah memiliki komunitas pemberitahuan melalui grup WhatsApp. Seperti baru-baru ini, terjadi banjir bandang pada 30 April 2023, pengelola pemandian alam dapat mengantisipasi melalui peringatan sehingga tidak ada korban jiwa. Namun dalam sosialisasi, BPBD selalu menekankan kepada masyarakat untuk memanfaatkan berbagai peralatan peringatan dini berbasis kearifan lokal, seperti kentongan. Sejak dahulu kentongan sudah menjadi salah satu alat komunikasi maupun alat tradisional yang digunakan untuk menyebarluaskan peringatan dini kepada masyarakat dalam satu lingkungan. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, suksesnya penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari peran serta pemuda sebagai pemilih. Lalu bagaimana selama ini antusias setiap pemuda Indonesia dalam menyikapi tahun politik? Kita sudah terhubung melalui Zoom dengan dua narasumber kita, yaitu yang pertama ada Bapak Herdensi selaku Ketua KPU Sumatera Utara. Selamat siang Pak Densi. Siang, Mbak Ayu. Apa kabar Pak Densi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung Pak Densi. Dan yang kedua ada Ibu Putri Atika yang merupakan sosiolog di sini. Selamat siang Bu Putri. Selamat siang Mbak. Apa kabar Bu Putri? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung Bu Putri. Baik, di sini kita berbicara tentang tahun politik ya Bu Putri dan juga Pak Densi yang akan kita gelar 14 Februari 2024 mendatang. Dan tentunya di sini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali para pemudanya di sini ya. Saya ke Bu Putri dulu. Kalau Bu Putri melihat para pemuda kita ini Bu Putri, antusiasnya seperti apa Bu Putri setiap pemilu di Indonesia? Oke,
Sebelumnya saya mau merujuk dulu survei dari CSIS ya yang terbaru tahun 2022. Proyeksinya kan di tahun 2024 itu akan ada 60% pemilih atau sekitar 114 juta pemuda ya, pemilih muda, yaitu umur rentang usia 17 sampai 39 tahun yang akan memilih pada pemilu 2024 mendatang gitu. Nah, sebenarnya ini kesempatan yang cukup besar karena jumlah pemilihnya dari komposisi usia muda itu cukup besar ya. Tapi kemudian yang harus dilihat adalah apakah partai politik dan politisi itu mampu nggak menjawab tantangan-tantangan dan aspirasi-aspirasi dari pemilih muda ini, begitu, sehingga kemudian para pemilih muda ini termotivasi untuk turun ke TPS untuk nyoblos sesuai dengan aspirasinya, begitu. Baik. Iya, baik. Kalau Pak Densi melihatnya seperti apa, Pak Densi, untuk antusias para pemuda kita di tahun politik ini? Ya, terima kasih. Pertama, partisipasi itu jangan dilihat satu arah ya, hanya dilihat kedatangan pemilih ke TPS. Atau secara spesifik kita cuma lihat kedatangan pemuda ke TPS untuk kemudian memilih. Tapi sebenarnya kan jangkauannya kan masih luas, bahwa namanya partisipasi itu bisa menjadi pemilih, bisa menjadi peserta, bisa menjadi pengawas, bisa menjadi penyelenggara, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dari aspek terlibat dalam kontestasi, saya kira merujuk pada 2019 khususnya di Sumatera Utara, antusiasme cukup tinggi. Bahkan banyak juga yang kemudian anak-anak muda di Sumatera Utara ini terpilih menjadi anggota dewan di Provinsi Sumatera Utara. Atau kita lihat di Pilkada 2020 kemarin banyak juga anak-anak muda kemudian terpilih menjadi bupati atau wakil bupati, wali kota atau wali kota di Sumatera Utara. Nah, khusus untuk pemilih saya kira antusiasme generasi muda ini kan cukup tinggi. Apalagi sebenarnya kita ini tahun politik dan pemilu kita ini akan serentak dilakukan di tahun yang sama. Untuk pemilu legislatif dan eksekutif nasional itu kan di Februari 2024. Sedangkan untuk gubernur, wali kota atau bupati itu dilakukan di November 2024. Jadi memang harapannya merujuk kepada 2019, animo masyarakat ini, khususnya pemuda itu tinggi. Karena memang ya kami sangat berharap ya pemuda ini menjadi motor penggerak pemilih cerdas khususnya di Sumatera Utara. Ya. Iya, baik Pak Densi. Baik, saya kembali ke Bu Putri. Bu Putri, kalau Bu Putri menilainya seharusnya pemuda ini perannya seperti apa ya Bu untuk mensukseskan pemilu khususnya di tahun 2024 ini? Nah, menarik ya tadi Bang Herdensi itu berbicara bukan hanya pemilih aktif tapi juga pemilih pasif gitu dari kalangan anak muda. Nah, bagi saya lihat bahwa anak muda itu sebenarnya punya peranan sangat penting karena generasi milenial, kelompok muda ini nanti yang punya kepentingan sangat besar sebenarnya di masa akan datang akan kebijakan publik kita ini arahnya bakal kemana begitu. Jadi kebijakan publik kita ini tentu sangat ditentukan oleh siapa pejabat publik kita ke depan. Nah, permasalahannya adalah sebagai pemilih anak muda ini juga harus dilihat juga ya bahwa sekarang itu media sosial itu punya peranan yang cukup penting dalam mempengaruhi berita, informasi yang dikonsumsi oleh anak muda. Jadi memang bagaimana citra politisi di media sosial itu juga jangan-jangan ya punya peran juga untuk menentukan bagaimana pola pemilih muda dalam pemilu mendatang. Itu satu. Yang kedua, bila kita lihat dari konteks pemilih pasif gitu, seperti dikatakan Bang Herdensi tadi bahwa ada
antusiasme juga dan ada keterpilihan juga dari kelompok anak muda di eksekutif maupun legislatif, tapi harus digarisbawahi juga bahwa dengan politik uang yang cukup tinggi, yang terpilih ini adalah anak-anak muda yang punya privilege gitu. Nah ini kemudian harus kita lihat juga apakah mereka ini mewakili konstituennya gitu. Nantinya ini mewakili kepentingan siapa begitu. Jadi kalau mereka punya privilege yang cukup besar sehingga terpilih, ya apakah mereka nanti misalnya mengingat politik uang juga cukup tinggi, apakah mereka nanti misalnya akan peduli dengan aspirasi-aspirasi anak muda itu sendiri begitu. Ini juga penting harus dilihat saya kira. Dan kemudian sebenarnya anak muda juga punya aspirasi sendiri ya. Saya merujuk lagi CSIS surveinya bahwa isu kesejahteraan, lapangan pekerjaan, pemberantasan korupsi, demokrasi, dan juga kesehatan itu termasuk isu-isu yang dianggap penting oleh anak muda gitu. Jadi saya kira jangan juga kita salah paham bahwa anak muda itu hanya melihat politisi dari TikTok-nya aja, bergaya milenial, pakai sneaker, pakai t-shirt, atau sekedar entertaining gitu. Tapi anak muda juga punya aspirasi gitu, punya isu, punya permasalahan yang mereka ingin titipkan gitu. Kami ingin titipkan kepada pejabat publik gitu. Saya kira itu. Baik. Iya, baik. Tentunya di sini peran serta dari pemuda sangat kita harapkan ya, ini mengingat karena pemilih pemula ataupun pemilih pemuda ini memang banyak sekali data yang kami himpun dari KPU bahwa terdapat 50% lebih ya Pak Densi ya untuk pemilih pemuda, begitu Pak Densi? Ya memang dia agak dibedakan lah kalau dari sisi klasifikasi usia, ada pemilih pemula, ada pemilih muda. Tadi Kak Putri sudah sebut namanya pemilih muda itu umur 17 tahun sampai 39 tahun tadi kan. 39. Jadi ada memang ya pemilih muda pasti adalah pemilih yang di 2024 nanti baru pertama kali mereka memberikan suaranya pada pemilu. Tapi sekali lagi kami ya menganggap bahwa pemuda ini pasti sangat penting untuk untuk pemilu kita, untuk demokratisasi di Indonesia. Nah, ruangnya sekarang kan sangat terbuka lebar. Jadi dua komponen penting yang sekarang dikerjakan oleh KPU. Pertama, KPU ini khususnya Sumatera Utara ya sedang melakukan verifikasi terhadap berkas administrasi bakal calon. Kemudian KPU Provinsi Sumatera Utara sekarang ini sedang melakukan pemutahiran data pemilih. Nah, jadi poin ini sebenarnya sangat penting. Kenapa sangat penting? Artinya kalau pemuda itu menganggap ada persoalan di politik kita tadi seperti yang disebut Kak Putri terkait dengan keberpihakan kebijakan kepada mereka, mestinya mereka ikut kontestasi. Silakan bergabung kepada partai politik manapun ya kan, untuk kemudian terlibat dalam kontestasi. Yang kedua, pemuda kita berharap juga melihat gitu, kemudian melakukan keterlibatan kuat pada seluruh proses dan tahapan pemilu. Ya kita berharap bahwa DPS yang sudah diumumkan itu dapat tanggapan dari masyarakat. Apakah masih ada pemilih yang sudah memenuhi syarat tapi belum terdaftar? Apakah ada pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat tapi masih ada dalam daftar? Itu kan bisa dievaluasi sekarang. Dan KPU dan tahapan itu masih memberikan ruang tanggapan pada masyarakat. Baik. Kalau dari KPU sendiri, Pak Densi, apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU untuk mengajak para pemuda ini untuk mensukseskan pemilu khususnya di tahun 2024 nanti, Pak Densi? Ya, kita sebenarnya berharap ada proaktif lah dari pemuda Sumatera Utara ya. Kita ya sebenarnya selain melakukan pendidikan pemilih ya melalui program-program yang dibuat oleh KPU, kemudian ada juga kirap pemilu yang dibuat oleh KPU. Ini kan salah satu cara bagaimana kami mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, tidak hanya anak muda ya, bahwa pemilu itu tanggal 14 Februari 2024. Bahwa pemilu itu sangat penting bagi bangunan demokrasi kita 5 tahun yang akan datang.
Baik. Iya, baik, saya ke Bu Putri kembali. Bu Putri, kalau untuk berbicara tentang pemuda ini sebenarnya di tahun pemilu ini, tahun demokrasi ini, Bu Putri, apa saja yang seharusnya diketahui oleh pemuda tentang pemilu ini, Bu Putri? Nah, selain jadwalnya ya, saya kira penting, yang juga harus diketahui pemuda adalah, saya kira karena saya juga mengajar, jadi kebetulan saya mengajarnya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila, di mana saya itu masuk juga isu tentang politik. Jadi saya melihat bahwa masih cukup rendah sebenarnya, walaupun saya bilangnya agak random saja, bahwa anak muda ini juga seringkali juga nggak melek politik gitu. Jadi ini yang juga penting harus harus ditekankan bahwa anak muda punya kepentingan untuk melek politik, untuk paham politik, untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi dari lembaga negara, sehingga pada saat mereka ikut dalam kampanye, mendengarkan kampanye visi dan misi dari caleg atau dari calon kepala daerah, eksekutif gitu, mereka memahami bahwa visi dan misi itu relevan nggak dengan tupoksinya, misalnya begitu. Ini juga penting gitu. Nah, kemudian juga yang harus dilihat adalah jangan sampai kita juga bias data. Karena apa? Karena asumsinya gitu. Sekarang kan dilihat bahwa oke, politisi ramah milenials gitu. Jangan sampai milenials dan pemuda ini juga bias kelas gitu. Jangan diasumsikan milenials dan pemuda itu hanya di perkotaan gitu. Bagaimana kelompok di desa misalnya? Apakah mereka punya akses informasi yang sama? Kemudian apakah mereka juga punya dengan ketimpangan yang ada ya? Saya kira ini harus diperhatikan juga. Apakah pendidikan juga cukup memadai untuk kemudian memberikan mereka informasi, pengetahuan, pembekalan sehingga mereka bisa menjadi pemilih yang cerdas dan juga pemilih yang rasional gitu. Saya kira itu. Iya, kalau Pak Densi menanggapinya seperti apa nih Pak Densi untuk para pemuda yang di desa begitu, Pak Densi, yang informasinya tidak secepat yang di perkotaan, Pak Densi menanggapinya seperti apa? Kalau kita KPU ini kan memperlakukan seluruh warga negara sama, memperlakukan semua pemilih ya sama. Asumsi paling mendasar sekarang hampir tidak ada lagi pemuda yang tidak pegang gadget. Makanya sebenarnya ya kita mensosialisasikan pemilu ini tidak hanya melalui pertemuan-pertemuan terbatas di gedung atau di lokasi-lokasi tertentu, tapi kita juga memanfaatkan media sosial. KPU ini ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada Twitternya gitu. Itu kan untuk menyampaikan pesan, message gitu kepada para pemuda. Tapi ya sekali lagi memang sosialisasi, apalagi misalnya pendidikan pemilih ini kan bukan hanya domainnya KPU. Ya kita berharap instrumen-instrumen demokrasi lain juga melakukan hal yang sama untuk meningkatkan kecerdasan politik dari pemuda. Saya kira tidak hanya cukup dengan sosialisasi tentang pemilu, tapi ya harus ada pendidikan politik. Mungkin tadi perguruan tinggi barangkali, kemudian partai politik. Tapi yang paling jelas komitmen kami di KPU adalah menyampaikan pesan bahwa sekarang ini sedang dilaksanakan tahapan pemilu. Kita berharap apa yang kemudian kita sampaikan, tadi saya sebut ya, kita sedang memutakhirkan data pemilih, DPS-nya sudah kita umumkan, DPS HP-nya sudah kita umumkan. Kita berharap bahwa ada respon gitu, khususnya dari para pemuda yang ada di Sumatera Utara, supaya melakukan pencermatan kemudian melakukan sanggahan gitu ke KPU. Nanti mungkin di Agustus kita juga akan mengumumkan daftar caleg sementara. Saya kira pemuda kami berharap itu bisa melihat para calegnya, kemudian yang kita susun dalam DCT ya, melakukan tracking terhadap track recordnya dan lain-lain. Kemudian kalau ada hal-hal yang diperlukan, itu bisa memberikan tanggapan kepada KPU. Nah jadi kita berharap ya pemuda ini tidak hanya datang ke TPS gitu, tapi mengikuti gerak irama dari tahapan-tahapan pemilu ini. Ya menjadi semacam sukarelawan tahapan gitu, tanpa kemudian harus di SK-kan oleh KPU.
kita ini kan kadang-kadang asumsinya kalau sebuah relawan ya harus ada SK dari KPU, harus ada SK dari Bawaslu gitu. Dan semangat kerelawanan kita memang dari pemilu 99 sampai sekarang ini dia terus mengalami penurunan. Nah, kita berharap ya pemuda ini perannya itu tadi ya, karena energik, kemudian punya wawasan yang cukup baik, punya pengetahuan yang cukup baik, punya pendidikan yang cukup baik, ya mereka juga bisa terlibat secara sukarela gitu memantau seluruh tahapan yang ada. Gitu, saya kira. Baik, ya baik Pak Densi. Baik, saya ke Bu Putri kembali. Bu Putri tadi sempat menjelaskan bahwa tidak semua pemuda melek politik begitu ya Bu Putri ya. Apakah ini memang kurangnya informasi tentang politik dan pemilu atau seperti apa kalau Bu Putri menilainya? Nah, saya kira yang juga harus dilihat adalah memang institusi pendidikan salah satunya, kemudian media juga harus kita lihat juga ya sejauh mana misalnya kedua lembaga ini kemudian memberikan informasi, edukasi yang memadai untuk menyiapkan pemuda itu melek politik gitu. Tapi juga harus dilihat bahwa bagaimana persepsi. Saya nggak punya datanya, tapi kita harus melihat juga bahwa bagaimana persepsi anak muda tentang partai politik, tentang pejabat publik, politisi, itu juga menentukan loh bagaimana pola perilaku pemilih muda nanti begitu. Nah, misalnya ya, data menunjukkan bahwa lembaga negara seperti DPR, DPD itu yang paling bawah itu tingkat kepercayaan publik gitu. Ini kan bagaimana kemudian partai politik dan politisi menjawab masalah ini misalnya ya. Jadi jangan-jangan anak muda juga males milih, males terlibat, males mengawasi karena udah tahu bahwa permainannya misalnya diduga kotor begitu. Atau yang ditawarkan adalah mereka yang punya privilege, para anak pejabat, dinasti politik dan sebagainya begitu. Jadi mungkin pemuda melihat bahwa yang ada harapan juga, tapi begitupun ya saya kira pemuda juga harus didorong untuk kemudian menjadi pemilih yang cukup kritis, rasional dan juga cerdas gitu, sehingga memang muncul kondisi situasi politik yang cukup sehat. Kondisi demokrasi yang cukup sehat juga, saya kira itu. Iya, baik. Terima kasih Bu Putri. Mungkin terakhir untuk Pak Densi, harapan dan himbauan kepada para pemuda di Sumatera Utara untuk mensukseskan pemilu 2024 mendatang, Pak Densi. Baik, saya tanggapi sedikit dari Kak Putri tadi ya. Memang pastilah pengetahuan itu akan mempengaruhi perilaku politik. Mempengaruhi pilihan-pilihan politik. Tapi kalau kami di penyelenggara ini berharap persepsi terhadap lembaga-lembaga politik dan lain-lain tadi seperti yang diungkapkan itu tidak kemudian mempengaruhi berdampak pada menurunnya keinginan pemuda gitu untuk berpartisipasi dalam pemilu, memantau tahapan, kemudian juga secara khusus datang ke TPS untuk memilih. Karena saya kira kalau dengan model yang begitu pasti bukan jalan keluar gitu bagi proses demokratisasi di Indonesia. Ya semestinya kalau kemudian ada soal pada bingkai politik kita ya mestinya pemudanya makin aktif, makin makin masif gitu memberikan partisipasi politiknya. Baik. Itu dia Mbak. Karena ya ini kan elemen penting gitu bagi pemilu khususnya di Sumatera Utara. Betul. Baik. Terima kasih Pak Densi dan juga Bu Putri atas waktunya sudah bergabung di Zoom bersama dengan TVRI Sumatera Utara. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Herdensi, Ketua KPU Sumatera Utara, dan juga sosiolog kita Ibu Putri Atika. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas kembali. Pemirsa, kita lanjutkan kembali ke informasi berikutnya. Anggota DPRD Sumut Yahdi Hoyer Harahap meminta kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar akses jalan maupun bangunan SMK Negeri 1 Medan Deras Kabupaten Batubara segera direnovasi ke tempat yang lebih layak.
Beginilah akses jalan menuju lokasi SMK Negeri 1 Medang Deras, Kabupaten Batubara, yang hanya dapat dilalui dengan kapal perahu sepanjang sungai. Dalam peninjauan, anggota DPRD Sumut Yahdi Hoyer melihat kondisi infrastruktur jalan begitu memprihatinkan. Di antaranya terdapat jembatan maupun tanggul di kawasan sungai dalam kondisi rusak parah hingga tidak berfungsi dan tidak dapat dilalui bagi pejalan kaki. Bila berjalan kaki ke sekolah, para pelajar harus mengitari perjalanan yang cukup jauh dan lain halnya saat pasang laut berdampak pada lintasan jalan setapak digenangi air. Melihat kondisi akses jalan menuju sekolah menjadi perhatian pemerintah agar segera direnovasi ke tempat yang layak. Upaya tuntutan dilakukannya relokasi SMK Negeri 1 Medang Deras, Kabupaten Batubara juga telah disampaikan Yahdi Hoyer pada pandangan umum paripurna laporan Pansus LKPJ APBD 2022 beberapa waktu lalu di gedung DPRD Sumut agar menjadi perhatian khusus segera direlokasi. Yahdi Hoyer, anggota DPRD Sumatera Utara, Dapil Sumut 5 dari fraksi PAN akan meninjau SMK Negeri 1 Medang Deras, Kabupaten Batubara. Ini kami menumpang bot karena akses menuju ke sekolah tersebut paling mudah hanya bisa melalui jalan air. Kondisi sekolah SMK Negeri 1 Medang Deras yang memprihatinkan ini berlangsung sekitar 2 tahun. Kini terpaksa murid-murid mengungsi ke tempat yang aman dan diharapkan pemerintah dapat mewujudkan keinginan masyarakat Batubara demi keberlangsungan pendidikan maju di kawasan terpencil. Pemerintah Desa Sugihen dan Kecamatan Dolat Rakyat Kabupaten Karo membuat program kursus bahasa Inggris gratis guna memotivasi semangat belajar dan meningkatkan wawasan SDM dan masa depan anak pedesaan. Belajar bahasa Inggris penting mulai dari sejak dini, namun anak-anak di pedesaan terbentur dengan jarak dan biaya untuk kursus di kota. Untuk itu pemerintahan Desa Sugihen bersama Kecamatan Dolat Rakyat Kabupaten Karo memberikan kursus bahasa Inggris gratis untuk anak-anak desa. Antusiasme puluhan anak mengikuti kursus ini dengan kelompok belajar sesuai tingkatan kelas masing-masing. Mendapat sambutan baik, maka Kepala Desa Sugihen dan Camat Dolat Rakyat membuat program bimbingan belajar ini seminggu 2 kali dengan memanfaatkan para pengajar yang juga warga Desa Sugihen. Camat Dolat Rakyat juga menyempatkan diri di sela waktunya setelah pulang bekerja mengajar anak di Desa Sugihen. Camat yang lulusan IPDN dan beasiswa S2 ini memberikan motivasi anak desa untuk berprestasi dan berpeluang beasiswa sampai ke perguruan tinggi. Demikian juga Kepala Desa Sugihen Komando Kemit mengatakan kegiatan kursus ini merupakan program desa meningkatkan SDM masyarakat serta pendidikan anak. Dirinya berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan wawasan serta peluang masa depan anak-anak Sugihen. Dari pemerintah Desa Sugihen agar anak-anak dididik sebagai bahasa Inggris biar jadi harapan bangsa. Itulah harapan kami dari pemerintah Desa Sugihen. Kita tinggal di desa tidak mau kalah sama anak-anak kota, gitulah. Karena pentingnya bahasa Inggris ini. Salah seorang pengajar Anggri Hutasoid mengatakan program ini mengajak anak-anak untuk belajar dengan mudah, asyik dan menyenangkan. Juga membentuk karakter anak dengan motivasi pentingnya ilmu untuk menggapai cita-cita atau karir masa depan. Here, I want to thank Village Head for opening or giving us opportunity to study here for free, and I want to thank the sub-district government atau Camat Dolat Rakyat untuk mengadakan les bahasa Inggris di tempat ini. As a student, I found these lessons that give us benefit that we can study English for those of us that cannot learn or pay for private lessons in Brastagi, for example, that we can learn here for free, and then we can
Satuan Pendidikan di Seirampah Kabupaten Serdang Bedagai berbenah dan melek teknologi. Hal tersebut terlihat dari program belajar siswa kelas 7 sudah melakukan proses belajar berbasis digital. Pada umumnya siswa dalam melakukan proses belajar mengajar masih mengandalkan buku sebagai alat untuk menimba ilmu. Hal tersebut tentu berbeda jika kita melihat proses belajar di SMP Negeri 1 Seirampah, di mana siswa kelas 7 secara umumnya sudah melakukan proses belajar dengan memakai teknologi digital. Begitu juga dalam memberikan tugas, guru membuka aplikasi yang namanya Google Classroom, di mana aplikasi ini memberikan ruang guru dan murid dalam berinteraksi dalam proses belajar dalam jaringan. Pada tahun ajaran 2022-2023, semester belajar SMP Negeri 1 telah memiliki 3 unit layar digital 60 inch dan 9 unit layar proyektor dan infokus, 9 unit laptop touchscreen dan tidak kalah penting 288 tablet siswa yang secara keseluruhan dipakai dalam proses belajar mengajar siswa kelas 7. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Seirampah Suraini mengatakan, saat ini SMP Negeri 1 berbagai sekolah percontohan di Serdang Bedagai, maka di momen ini kita terus berupaya menyempurnakan proses belajar digital. Saya sih enak menggunakan tablet gitu, kayak lebih mudah aja cari pengetahuan, bisa menggunakan internet ataupun enggak. Terus kesulitannya kayak mengenai harapan saya untuk siswa-siswi SMP ini agar keseluruhannya memakai tablet sampai kelas. Selaku siswi, Aisyah mengatakan sangat menambah pengetahuan luas, hanya saja kelemahan proses belajar digital ini, baterai tabletnya yang tidak tahan lama sehingga para siswa harus siaga dalam mengisi baterai tablet. Menanamkan minat belajar memasak dan mengolah menu makanan sejak dini agar generasi penerus memiliki keterampilan yang dapat mendukung kemajuan dan keluarga dan juga bangsa. Melalui pelatihan keterampilan memasak dan menyiapkan menu makanan yang diselenggarakan pengelola Raja Koki di Gunung Sitoli, anak-anak dididik dan diedukasi tentang memasak. Kegiatan bertujuan agar anak-anak di daerah itu sejak dini memiliki kemahiran memasak sehingga saat memasuki usia remaja atau dewasa nantinya, mereka telah siap terjun di tengah keluarga dan dunia industri kepariwisataan seperti restoran dan rumah makan. Pelatihan diselenggarakan secara gratis bagi anak-anak, diperkenalkan mulai dari tahap memilih bahan menu, baik kuliner maupun menu Nusantara, kemudian menyiapkan peralatan kerja serta sistem dan cara kerja mengolah suatu jenis menu hingga siap disajikan. Terciptanya minat anak-anak yang menyandang nama koki kecil ini diapresiasi guru koki selaku pelatih yang sengaja didatangkan dari Medan. Dari masyarakat dan anak-anak juga mau mengikuti. Saya harap dari usia sekarang mereka bisa belajar menyukai gimana asiknya memasak dan gimana asiknya menghias makanan di atas piring. Saya harap kedepannya anak-anak semakin banyak yang menyukai dan menjadikan Gunung Sitoli salah satu sarana wisata bagi masyarakat dari luar maupun dari mancanegara untuk menikmati destinasi wisata kita dan makanan-makanan daerah kita yang bisa kita sajikan secara sempurna. Sebagai motivasi terhadap anak-anak yang sedang giat belajar, memahirkan diri pada keterampilan memasak ini, diberikan nasihat agar tidak pernah berhenti belajar dan menjauhkan rasa malas. Sementara satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar telah diminta menempatkan pelatihan kerajinan sejenis pengolahan menu kuliner dengan resep Nusantara sebagai muatan lokal pendidikan. Hal tersebut pun relevan karena terintegrasi dengan cita-cita dan tujuan pendidikan secara nasional dalam mencerdaskan generasi muda berkualitas. Pemirsa, berikut kita ikuti informasi perakiraan cuaca sejumlah daerah di Sumatera Utara dari BMKG Wilayah 1 Medan untuk hari Selasa 30 Mei 2023. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, perakirawan BMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Selasa 30 Mei 2023. Pada pagi hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara.
Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi di wilayah Kepulauan Nias dan Langkat. Malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara, di mana suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 95%. Angin dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 28 Mei 2023 terpantau 2 titik panas yaitu di wilayah Labuhan Batu dan Padang Lawas. Kepada masyarakat dihimbau tetap waspada terjadi hujan lebat di wilayah lereng timur dan pantai barat yang dapat berpotensi terjadi longsor dan banjir. Demikian perakiran yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi dari BMKG tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alvinia Kori beserta seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa.